Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru nonton di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Shirley. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita serial Ishq Memarjawan season 2 episode 6. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya ya, check it out. Episode diawali ketika Vance meminta Ridhima menjadi perawat adiknya yaitu Sia. Namun Vance menanyakan tunangan Ridhima karena melihat tanda cincin di jarinya. Ridhima menyangkal memiliki tunangan dan berbohong bahwa cincinnya terlalu erat, jadi dia harus melepasnya. Vance lantas pergi. Ridhima menutup pintu kamarnya. Kabir membakar foto-fotonya bersama Ridhima sambil mengatakan, "Kenangan kita yang berharga sedang terbakar. Aku berjanji, Vance juga akan terbakar dalam api ini suatu hari nanti. Aku membakar setiap ingatan kita dalam api ini." Ridhima memeriksa kotak makeupnya dan mengingat kata-kata Kabir. Dia memasang pemancar di kotak makeup, tetapi tidak berhasil. Lalu dia keluar dan berpikir untuk mencoba mendapatkan sinyal. Seorang wanita memanggilnya untuk ikut bersamanya. Anupriya tengah bersama Rudra, Ishani, dan Aryan. Vance lalu membawa Sia ke sana dan berkata bahwa ia telah menunjuk Ridhima untuk perawatan Sia. Anupriya khawatir dengan pekerjaan Ridhima. Nenek Vance mengatakan, jika dia telah belajar kedokteran, dia pasti tahu akan pekerjaannya. Lalu Ridhima berjanji akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Nenek Vance mengajak Ridhima untuk makan siang bersama dengan keluarganya, tetapi Ridhima menolak. Lalu Sia memaksa Ridhima untuk duduk. Kemudian Ridhima pun duduk di sana. Perlengkapan makeupnya jatuh. Aryan mengambilnya. Lalu dia menunjukkan pemancar itu pada semua orang. Vance mengarahkan pistol padanya dan bertanya, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Ridhima menangis dan memikirkan Kabir. Ternyata itu adalah imajinasi dari Ridhima, dan ia mulai batuk. Nenek Vance lalu memintanya untuk minum. Ishani mengejek Ridhima. Sia menghentikan Ishani. Ridhima lalu mengambil pemancarnya dengan diam-diam. Ridhima kemudian menghubungi Kabir. Kabir menanyakan kondisinya. Ridhima menangis dan meminta Kabir membawanya pergi karena dia takut tertangkap. Kabir memintanya untuk tenang dan berjanji akan menyelamatkannya. Kabir lantas memintanya untuk membatalkan misinya karena merasa ia terlalu egois. Tetapi setelah itu Ridhima mulai tenang dan berkata bahwa ia merasa mendapatkan kembali kekuatannya dan berjanji pada Kabir akan menyelesaikan misi ini. Ridhima kemudian mendengar suara-suara dan bergegas menghentikan komunikasinya dengan Kabir, lalu pergi bersembunyi. Kemudian Ridhima melihat Vance di koridor dan mengikutinya. Ridhima mengikuti Vance sampai di halaman belakang rumah Vance. Di sana Vance seperti berbicara dengan seseorang. Lalu Ridhima tidak sengaja menginjak cabang pohon. Vance berbalik untuk melihat dan bertanya, "Siapa yang ada di sana?" Ridhima kemudian bersembunyi. Vance melihat sekeliling. Ridhima berlari ke atas. Vance lalu mengikuti jejak kaki yang berlumpur dan mengatakan, "Besok pagi akan menjadi hari yang istimewa." Di kamar, Ridhima memeluk bantal dan berkata, "Aku siap menghadapi hari berikutnya." Paginya, Ridhima bersiap-siap. Lalu seseorang datang menghampirinya. Ridhima berteriak, melihat pisau mengarah padanya. Seorang pria berteriak. Dia bertanya, "Mengapa kau berteriak? Kau membuatku takut." Ridhima bilang, "Kau yang membuatku takut." Dia bilang, "Aku seorang novelis. Aku memahami buku-buku dan juga orang-orang. Aku tahu rahasiamu. Orang asing datang ke rumah besar ini dengan identitas palsu. Motif sebenarnya adalah untuk memata-matai.
kau adalah orang asing itu, bukan? Kau yang ingin menemukan rahasianya. Tapi dia tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup, karena tidak ada yang bisa menemukan rahasianya. Lalu Bibi Vance memanggilnya. Pria itu mengatakan, "Itu saudara perempuanku." Lalu dia pergi. Rudra bertanya, "Mengapa Vance memanggil semua orang?" Ridima berpikir, "Mengapa Vance memanggilku ke sini?" Semua orang berpikir, ada apa sebenarnya? Tak lama kemudian Vance turun. Dia bilang, "Ada aturan di rumah ini yang dilanggar. Seseorang mencoba memasuki area di mana tidak ada yang diizinkan untuk ke sana." Ridima menjadi cemas. Vance bertanya, "Siapa yang menganggap enteng aturan di rumah ini?" Ishani lalu meminta Vance untuk bertanya pada Ridima. Vance bertanya padanya, "Di mana kau tadi malam?" Ridima bilang, "Aku ada di kamarku." Vance bilang, "Baiklah, kau boleh pergi." Tapi setelah Ridima berjalan beberapa langkah dari sana, Vance bilang, "Jika kau berada di kamarmu tadi malam, bagaimana terdapat lumpur di sandalmu?" Ridima khawatir dan melihat sendalnya. Lalu Ridima mengatakan, "Oh, ini hal yang normal. Mungkin tidak normal untuk orang kaya seperti Anda." Vance bilang, "Lumpur ini baru ditemukan di halaman belakang rumah ini. Katakan yang sebenarnya. Di mana kau tadi malam?" Ridima khawatir. Lalu Ibu Vance mintanya untuk menjawab Vance dan berkata, "Ridima, beraninya kau melanggar peraturan di rumah ini di hari pertamamu bekerja." Vance selalu memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya, karena dia benci kebohongan. Ridima berpikir bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Ridima mengakuinya bahwa tadi malam ia memang pergi ke sana. Vance bertanya, "Apa alasannya kau pergi ke sana?" Tiba-tiba Aryan datang dan berkata, dia datang ke sana untuk menemuiku. Dia tersesat dan sampai di halaman belakang. Vance bertanya padanya, "Apakah ini benar, Ridima?" Aryan mengangguk pada Ridima. Tetapi Ridima mengatakan, "Tidak, itu tidak benar." Vance bilang, "Kalau begitu kau katakan yang sebenarnya." Vance melihat Ridima sangat gugup. Dia bilang, "Ini berarti kebenarannya. Aku seharusnya mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua." Ishani lalu mengejek Ridima. Tetapi kemudian Sia bilang, "Ini tidak benar. Tidak ada apa-apa antara Ridima dan Aryan." Nenek Vance meminta Ridima untuk mengatakan yang sebenarnya. Vance lalu memaksa Ridima untuk mengatakan yang sebenarnya. Aryan bilang, "Jangan menakut-nakuti dia. Dia gadis sederhana. Kepribadianku ini menarik, sehingga siapapun bisa menyukaiku." "Maaf Ridima, aku tahu kau ingin memisahkan masalah pribadi dan mencoba untuk profesional. Kita harus beritahu mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka memperlakukanmu seperti ini. Bagaimanapun juga, kau adalah milikku." Aryan ingin menyentuh Ridima, tetapi dengan cepat Ridima menampar Aryan. Semua orang terkejut. Ridima menegur Aryan. Vance bilang, "Ini menarik. Itu berarti tidak ada apa-apa antara Aryan dan kau." Ridima bertanya, "Bagaimana kau bisa memikirkan hal yang menjijikan seperti itu? Jika ada yang menuding harga diriku, aku tidak akan mentolerirnya sama sekali. Bahkan jika itu bosku sendiri. Aku memang bekerja di sini. Tapi itu tidak berarti kau telah membeliku. Aku hanya datang untuk mengatur pesta di kapal pesiar. Tapi kau yang telah memaksaku untuk datang ke rumah ini. Aku memang pergi ke sana tadi malam." Vance bilang, "Aku tahu itu. Katakan padaku, mengapa kau pergi ke sana?" Ridima berpikir untuk tetap berbicara dengan santai. Lalu dia bilang, "Aku dulu tinggal di kamar kecil asrama. Rumahmu ini besar. Jadi, aku penasaran untuk menjelajahi rumahmu. Aku tidak tidur dan pergi ke sana. Apa salahku?" Vance bertanya,
Lalu mengapa kau bersembunyi dan melarikan diri? Ridima bilang, saat aku mendengar suaramu, aku menjadi takut. Kupikir kau mungkin akan menembakku. Lalu Vance berkata, menarik. Ini sangat menarik. Setelah itu, Vance pergi. Nenek Vance sedang memeriksa daftar barang-barang untuk keperluan puja. Dia mengatakan, semua orang sibuk dan tidak punya waktu untuk membantuku menyiapkan puja ini. Lalu Ridima memintanya untuk mengizinkannya membuat daftar. Ridima mengobrol dengan nenek Vance tentang Vance. Setelah itu, Ridima melihat Vance memberikan obat pada Sia. Ridima berpikir, Vance adalah orang yang sangat berbeda di depan keluarganya. Dia melihatnya, lalu dia pergi. Kemudian Ridima merawat Sia. Kemudian dia melihat Vance pergi. Setelah itu dia meminta Sia untuk melanjutkan latihannya sendiri, dan dia akan kembali nanti. Vance pergi dengan mobilnya. Ridima kemudian pergi ke ruang kerja Vance dan menelpon Kabir. Kabir memintanya untuk menemukan beberapa bukti untuk mengirim Vance ke penjara. Ridima memeriksa ruang kerja Vance tapi tidak mendapatkan apapun. Kabir lalu memintanya untuk menemukan sesuatu di mana Vance mencatat transaksi keuangannya. Vance meminta pada Angre untuk menghentikan mobil karena laptopnya tertinggal. Angre berkata, aku akan mengambilnya. Tetapi Vance menolak dan masuk ke dalam rumah menuju ruang kerjanya. Kemudian dia melihat Ridima dan bertanya, apa yang kau lakukan di sini?